Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat taufik digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mendatangi majelis ilmu. Itu semua adalah nikmat-nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua hambanya. Hanya hamba-hamba pilihan Allah lah yang mendapatkan nikmat-nikmat tersebut, terutama nikmat berada di atas jalan ilmu. Sehingga patut bagi kita untuk bersyukur apabila kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangi majelis ilmu, untuk mendatangi majelis ilmu, walaupun kondisinya hujan. Ingatlah sabda Nabi SAW, inna idhomal bala ma'a idhomil jaza. Sesungguhnya semakin besar rintangan, maka pahalanya pun semakin besar, Pak. Nabi SAW menegaskan hal tersebut. Sehingga menghadiri majelis ilmu ketika kondisinya terang benderang dibandingkan dengan ketika kondisinya hujan, iya pahalanya beda. Kenapa? Karena rintangannya semakin berat. Ono nggawa mantel, gitu kan? Ono piye carane ben bukune ora teles. Kalau ustadznya bagaimana laptopnya biar aman nggak kena air hujan. Banyak rintangan yang semakin dialami, maka insya Allah pahalanya pun semakin semakin besar. Kemudian salawat serta salam marilah senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pengajian kita membahas kisah-kisah di dalam Al-Quran. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang kisah kaum Quraisy yang mana diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rasa aman. Demikian juga Allah memudahkan mereka mendapatkan makanan. Demikian juga surat Al-Fil itu merupakan salah satu bentuk keistimewaan orang Quraisy, yang mana Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk menghalau pasukan bergajah yang sangat besar, yang ingin menghancurkan Ka'bah, ingin menyerang kota Mekah, yang mana mereka tidak sanggup menghadapinya. Tiba-tiba Allah memberikan pertolongan. Nah, surat Al-Fil itu termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah berarti surat Al-Fil turun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan surat Al-Fil ini menceritakan tentang kejadian yang mana Nabi belum lahir, atau bisa disebutkan bahwa kejadian ini itu pas sebelum Nabi lahir, Pak. Tahun itu disebut tahun gajah karena ada pasukan bergajah yang akan menyerang Mekah. Kemudian dijelaskan oleh para ahlul ilmi, selang sebulan setengah setelah penyerangan itu Rasulullah lahir, Pak. Rasulullah lahir.
Kemudian yang menarik dari surat Al-Fil ini adalah bahwa surat Al-Fil turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada waktu itu muncul nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Dia adalah seorang pembesar dari daerah Yamamah, Yang mana Musailamah ini memang seorang tokoh yang sudah memiliki banyak pengikut. Kemudian dia masuk Islam bersama pembesar yang lain, datang menemui Nabi. Kemudian pembesar yang lain itu minta negosiasi kepada Nabi apa? Kalau setelah Nabi wafat, tolong yang meneruskan kenabiannya siapa? Musailamah. Ditolak sama Nabi, tidak bisa. Tapi kemudian setelah pulang ke Yamamah, memproklamirkan dirinya sebagai apa? Rasulullah juga. Nah, ketika turun surat Al-Fil, Pak, para sahabat ingin mengetes kepada Musailamah. Wahai Musailamah, telah turun kepada nabiku surat Al-Fil. Kamu gimana? Katanya kamu juga nabi. Kemudian Musailamah dengan PD-nya pun mengatakan apa? Iya, sama. Telah turun kepadaku surat Al-Fil juga. Surat Al-Fil juga. Sahabat belum membacakan surat Al-Fil, Pak. Belum membacakan surat Al-Fil. Jadi belum membacakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sahabat bertanya, kira-kira surat Al-Filmu seperti apa? Nah, itu kan. Surat Al-Filmu seperti apa? Kemudian Musailamah pun mengatakan Al-Fil jismuhu kabir, ya kan? Udhunuhu tawil, ya kan? Wadzalikal fil, gitu Pak. Sahabat pun ketawa, mana ada surat Al-Quran yang berbunyi seperti itu. Al-Fil, gajah, jismuhu kabir, badannya besar, gitu kan? Wa anfuhu tawil, dan hidungnya panjang, gitu kan? Wa udhunuhu kabir, dan telinganya lebar. Fadzalikal fil, itulah gajah. Itu surat Al-Fil yang turun versinya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Para sahabat semakin yakin kalau ini betul-betul sang pendusta. Nggak mungkin ayat suci tulisannya atau lafadznya seperti itu, Pak. Nah, ini tentang kejadian ketika turunnya surat Al-Fil. Ternyata di sisi Musailamah mengaku-ngaku turun surat Al-Fil juga. Kemudian kisah tentang penyerangan Ka'bah, insya Allah jenengan sudah tahu. Karena kisahnya sudah sangat ma'ruf, sudah sangat terkenal. Cuma dari sisi lain, mungkin kita belum mengenal siapa Abraha. Kenapa kok dia bisa menyerang kota Mekah? Kenapa kok bisa mendapatkan pasukan sebesar itu? Kemudian di manakah Abraha mati? Apakah mati pas di daerah sebelum kota Mekah atau di tempat yang lain? Nah, dari sini kita akan membahasnya, Pak. Kemudian kita akan mengambil beberapa faedah dari kisah tersebut. Bahwa Abraha, siapakah Abraha? Disebutkan di dalam kitabnya Muhammad bin Ishaq dari jalur Sa'id bin Jubair, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Abraha ini nama lengkapnya adalah Abraha bin Sobah bin Yaksum al-Ashram. Kita sering mendengarnya Abraha al-Ashram. Dia aslinya adalah dari negeri
Habasyah, aslinya dari negeri Habasyah. Kemudian kenapa kok dia bisa sampai ke Yaman? Dijelaskan banyak dalam kitab-kitab sirah seperti Sirah Ibnu Hisham, demikian juga Sirah Ibnu Ishaq, demikian juga di dalam tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Rata-rata ceritanya sama, Pak. Tapi antara satu kitab dengan kitab yang lain itu saling melengkapi, Lah di sini tak bawakan ringkasannya yang saling melengkapi. Pada saat itu Raja Habasyah yang bernama Najasyi mengirim Al-Aryad. Al-Yad salah ketik ya Pak ya. Al-Yad itu dikirim ke Yaman, daerah Yaman. Supaya apa? Supaya bisa menaklukkan negeri Yaman. Nah, tiba-tiba Abraha ini muncul. Dia pengen menggantikan siapa? Al-Yad. Karena memang dia memiliki sosok kepemimpinan, kemudian punya seperti sosok panglima gitu, Pak. Akhirnya pasukannya terbagi menjadi dua. Pasukan yang ikut Abraha dan pasukan yang ikut Al-Yad. Kemudian saling berperang, Abraha menang. Kemudian pasukannya Al-Yad gabung ke pasukan siapa? Abraha. Setelah itu menguasai Yaman. Dan Abraha diangkat oleh Najasyi menjadi gubernur Yaman. Jadi Abraha itu bukan raja, Pak, tapi apa? Gubernur. Karena raja pusatnya itu ada di mana? Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Nah, sekarang di daerah Ethiopia. Di sana rajanya Najasyi beragama Nasrani. Beragama apa? Nasrani. Kemudian setelah mengalahkan Al-Yad dan menguasai Yaman dan menjadi gubernur di sana, Abraha membangun gereja yang sangat tinggi dan sangat indah yang diberi nama Qulais di daerah Son'a. Kemudian setelah selesai, dia menulis surat kepada Raja Najasyi bahwa dia telah membangun gereja yang sangat megah yang belum ada semisalnya. Dan dia cemburu ketika datang musim haji, kenapa banyak bangsa Arab yang datang ke Mekah. Dia cemburu, kenapa kok bisa bangunan Ka'bah sekecil itu, sekotak itu. Ka'bah sama masjid ini gede mana, Pak? Gede mana kira-kira sama masjid ini kira-kira, Pak? Kotakannya itu loh. Besar ini kan, Pak ya? Saya belum pernah ke sana soalnya, Pak. 12 meter, Pak ya? Besaran ini. Lah si Abraha cemburu. Kok bisa? Daya tarik apa yang bisa membuat Ka'bah didatangi dari penjuru Arab setiap tahun? Akhirnya dia punya ide. Apa? Kita alihkan orang-orang Arab ketika musim haji jangan pergi ke Ka'bah, tapi kemana? Ke gereja Qulaisnya. Ke gereja Qulaisnya. Nah, berita ini tersebar, Pak. Berita ini tersebar seantero Arab. Akhirnya berita ini pun sampai ke daerah Mekah. Kemudian rencana Abraha ini sampai ke daerah Arab, sehingga membuat orang Arab marah, terlebih lagi orang Mekah. Nah, kemudian salah seorang yang bernama Malik bin Kinanah dari Bani Kinanah, karena kecerobohan,
dan karena ya pikirannya itu cuma model semangat, Pak, dia berangkat ke Son'a, ke Yaman. Kemudian suatu malam masuk ke gerejanya, kemudian di sana buang air besar, Pak. BAB di sana. Jadi pingin ngejek itu istilahnya itu, Pak. Kalau dalam kitab yang lain tidak disebutkan itu, cuma disebutkan duduk di sana. Kalau di dalam kitab lain, salah satunya ini Muhammad Ishaq, itu di samping dia BAB, kotorannya diletok-letokin yang temboknya, Pak. Wah. Saking jengkelnya Malik bin Kinanah sama Abraha. Tapi ternyata ini membuat kemarahan Abraha, Pak. Ketika besok paginya ketahuan gerejanya dibegitukan, marah. Kemudian cari informasi siapa pelakunya. Pelakunya adalah seorang pemuda dari Arab. Oh, wong Arab macam-macam. Akhirnya Abraha pun berjanji akan menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Marah, Pak. Dipancing kemarinnya sama siapa? Malik bin Kinanah. Karena Abraha merasa pasukannya itu sedikit, dia meminta kepada Raja Najasyi agar mengirim bala bantuan. Dari mana? Dari Habasyah. Dan meminta di samping pasukan berupa manusia, Abraha juga meminta pasukan berupa gajah. Bahkan gajah yang paling besar dan paling gagah pada waktu itu, yang namanya Mahmud, itu disuruh dikirim, Pak. Jadi gajah yang paling gede jenenge sinten? Mahmud. Nggak tahu ini aslinya namanya Mahmud atau plesetan dari Mamun itu loh, Pak. Mamun itu kan gajah dulu yang ada taringnya yang gede banget itu kan, Pak. Gajah yang punya bulu-bulu itu loh, Mamun itu kan. Saya mikir, mosok gajah dikasih nama Mahmud gitu loh. Kok bagus banget itu. Atau ini plesetan dari Mamun, cuma saya nggak mendapatkan referensinya. Cuma disebutkan namanya Mahmud. Sehingga terkumpullah pasukan sekitar 60.000. 60.000 itu banyak atau sedikit, Pak? Banyak banget, Pak. Kenapa kok mengumpulkan pasukan yang begitu banyak? Karena Abraha ingin betul-betul menghancurkan Ka'bah. Bisa diperkirakan ini kalau bawa pasukan sedikit kayaknya percuma, kalah. Sudah jauh-jauh dari Yaman menuju ke Mekah, biar berhasil sekalian bawa pasukan yang banyak. Kalau pasukan-pasukan dulu itu cuma pasukan berkuda, kemudian onta, ganti yang lebih besar gajah. Kenapa? Kalau gajahnya maju, mereka manusia bikin benteng untuk menghadang pasukan, gajah maju kalah semua, Pak. Mungkin kalau kuda masih bisa dihadang, tapi nek sing maju gajah, kan? Wedi kabeh, Pak. Dan gajah itu memiliki kulit yang tebel. Beda seperti kuda. Gajah, jangan kalau lihat gajah itu, Pak, ya, palu yang untuk menggerakkan gajah itu palunya lancip napa mboten, Pak? Lancip kan? Saya pernah naik gajah sekali itu, pawangnya itu bawa palunya tuh, lancip banget itu. Kenapa nggak tumpul? Kalau tumpul nggak kerasa, Pak, nggak kerasa. Nah, ini diantara kenapa pilih gajah, Pak. Kemudian ketika berangkat dari Son'a, ada salah seorang raja
dari raja-raja Yaman yang pada waktu itu daerahnya belum ditaklukkan sama Abraha, pengen apa? Menghadang, Pak. Karena dia merasa apa? Ini Ka'bah adalah rumahnya Allah, Baitullah. Walaupun mereka juga nyembah patung, walaupun di sekitar Ka'bah juga banyak patung, tapi kalau mau menghancurkan Ka'bah tidak bisa. Ini rumahnya Allah, Baitullah. Akhirnya salah seorang raja yang disebut dengan nama Dzunafarin menghadangnya. Karena pasukan Abraha begitu besar, apalagi ditambah dengan gajah-gajahnya, dilibas, Pak. Gampang. Setelah itu rajanya dijadikan apa? Tawanan. Pasukannya suruh bergabung, tambah kuat lagi pasukannya, Pak. Kemudian ada salah seorang dari Arab, pemimpin Bani Khuz'ami, yang bernama Nufail bin Hubaib al-Khuz'ami. Ketika mereka melewati daerah Khuz'am, dicegat sama, pengen apa? Pengen dilawan. Tetapi cuma hanya modal semangat, gur modal apa? Nekat, tanpa perhitungan, yo kalah, Pak. Kalah. Akhirnya Nufail bin Hubaib ditawan. Setelah ditawan, dijadikan penunjuk jalan, Pak. Dijadikan penunjuk jalan. Jadi mereka belum tahu jalan menuju kemana? Ke Mekah. Karena daerah sana kan isinya padang pasir, kalau enggak gunung-gunung berbatu. Jadi minta ditunjukkan jalan yang enak. Kenapa? Ini yang lewat gajah. Kon munggah gunung ora kuat, Pak. Makanya si Nufail yang pribumi Arab beneran ini ditangkap, suruh menjadi penunjuk apa? Penunjuk jalan. Tunjukkan jalan yang enak, yang rata. Jangan tunjukkan jalan yang apa? Yang naik tuh turun. Karena kan daerah sana, daerah Arab kan terkenalnya gersang, Pak. Kalau nggak padang pasir ya gunung berbatu. Nah, si Nufail kalah, kan kalah. Akhirnya dicegat. Nah, kemudian berita kedatangan Abraha tersebar di Mekah. Abdul Muthalib yang pada waktu itu merupakan salah satu pembesar Quraisy, itu memerintahkan para penduduk Mekah untuk kabur. Kenapa? Percuma menghadapi Abraha, mesti kalah. Pasukannya sangat besar. Demikian juga dia membawa gajah. Dia membawa gajah. Kemudian Abraha mengutus beberapa pasukannya, disebutkan namanya Al-Aswad, siapa itu saya lupa tadi itu, untuk mengambil harta-harta yang ada di Mekah. Istilahnya apa, Pak? Mumpung sing duwe lagi kabur. Nah, salah satu yang diambil apa? 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Kenapa diambil, Ustadz? Kan lumayan untuk perbekalan pasukannya. 200 ekor unta naik dibeleh, kan lumayan, Mbak. Nggo makani wong 60.000. Lumayan, kan? Lumayan. Belum lagi unta-unta yang lain. Belum lagi domba-domba yang lain. Belum lagi himar keledai bisa untuk membawa angkutan. Sehingga ketika penduduk Mekah semuanya sudah kabur, kemudian Abdul Muthalib tahu bahwa 200 ekor ontanya itu diambil sama Abraha. Abu Thalib mendatangi Abraha, Pak. Masya Allah, ini keberanian Abdul Muthalib. Sebagaimana disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham atau dalam kitab yang lainnya disebutkan, Pak. Sehingga terjadi dialog
antara Abraha dengan Abdul Muthalib. Sendirian, Pak, menemui siapa? Abraha. Abraha yang melihat, oh yang datang Abdul Muthalib, segan. Kenapa? Ini petinggi Mekah, pemimpin orang Quraisy. Kemudian ditanya, apa tujuan kedatanganmu ke sini? Masih segan, Pak. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, wahai Abraha, aku datang ke sini untuk meminta kembali 200 ekor unta yang kamu ambil. Mendengar hal itu, Abraha ketawa, Pak, kaget. Wah, tibae pemimpin Mekah gur mikiri donyane dhewe gitu loh, Pak. Enggak memikirkan warganya. Dilecehkan sama Abraha. Abdul Muthalib, kamu itu pemimpinku Quraisy, bukan memikirkan rakyatnya, malah memikirkan 200 ekor unta. Tidak memikirkan ini Ka'bah mau dihancurkan. Lalu Abdul Muthalib pun menjawab dengan jawaban yang bagus, Pak. 200 ekor unta ini pemiliknya adalah aku, maka aku datang untuk memintanya. Adapun Ka'bah itu bukan milik saya, tapi milik yang punya. Siapa? Allah. Aku tidak berhak, gitu kan. Kalau mau ngancurin, ya itu sudah ada pemilik yang lain. Makanya setelah itu Abraha pun mengatakan dengan kesombongannya, tidak ada yang bisa menghalangiku untuk menghancurkan Ka'bah. Demikian juga Abdul Muthalib sebelum pergi dari Mekah, Abdul Muthalib berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, aku serahkan Ka'bah kepadamu karena aku sudah tidak bisa menjaganya. Ya sudah, Pak. Ketika Allah yang menjaga, itu kan, menunjukkan kekuasaannya, terjadilah apa yang terjadi. Setelah Abdul Muthalib mengambil 200 ekor untanya, kemudian pergi. Nah, tibalah pasukan mereka di sebuah daerah yang disebut Al-Mughammas. Itu sebuah daerah yang dekat dengan kota Mekah. Jadi belum masuk ke Ka'bahnya, Pak. Belum sampai ke Ka'bahnya. Tiba-tiba gajahnya semuanya berhenti. Tidak ada yang mau maju. Bahkan diriwayatkan para pasukan Abraha itu sampai melukai gajah agar mau jalan. Dipukul tidak mau, ditombak tidak mau, sampai keluar darah. Gajahnya tidak mau jalan. Aneh, Pak. Ketika gajahnya diarahkan balik ke Yaman, langsung maju kabeh. Atau diarahkan balik ke Syam, langsung maju kabeh. Atau diarahkan ke kota Madinah, maju. Tapi giliran diarahkan ke Mekah, mandek. Nah, lupa. Heran. Makanya di sini bisa kita ambil faedah, binatang saja tidak mau bermaksiat kepada Allah. Diajak untuk menghancurkan Ka'bah, tidak mau, Pak. Sampai gajah yang paling besar yang namanya Mahmud itu juga tidak mau tidak mau gerak, tidak mau gerak. Kemudian si Nufail yang tadi menjadi penunjuk jalan, ketika tahu gajahnya pada mogok, lari ke atas gunung, Pak. Lari ke atas gunung mencari orang-orang Mekah yang lain. Kemudian ketika mereka, Abraha dan pasukannya sedang sibuk ngurusi gajah, karena mereka tidak mau jalan,
tiba-tiba datang serombongan burung yang datang berkelompok-kelompok. Itu disebut nama Toiron ababil. Jadi ababil itu bukan nama burung, Pak. Ababil itu datang berkelompok-kelompok. Nah, gitu. Sama, saya juga dulu ngiranya nama burungnya burung ababil, gitu kan. Ini burung yang datang secara berkelompok-kelompok dari arah laut, dari arah laut. Kemudian masing-masing burung membawa batu kecil yang panas, ya kan? Hijaratin min sijil, batu yang seperti terbakar itu loh, Pak. Seperti terbakar. Berarti ya seperti apa ya? Batu yang menyala itu loh, Pak. Batu yang menyala. Kok burungnya kakinya nggak melepuh ya, Ustaz? Ya, saya nggak tahu juga, Pak. Itulah keajaiban Allah. Batu yang begitu panas yang dilemparkan ke pasukan-pasukan Abraha, ketika kena kepala bisa pecah, bisa mati, tapi dicapet sama kakinya burung tidak apa-apa. Ini kan termasuk keajaiban yang datang dari Allah, Pak. Ya begitulah ketika Allah sudah memberikan pertolongan, hal-hal yang tidak masuk akal ada, gitu kan. Yang tidak masuk akal itu nyata, terbukti. Itu ketika Allah memberikan pertolongan kepada kita. Masing-masing burung membawa 3 butir, 2 butir di cakarnya dan 1 butir di paruhnya. Kemudian dijatuhkan ke tengah-tengah pasukan tersebut yang jumlahnya sekitar 60.000, Pak. Jadi di daerah Mughammas itu menjadi ladang pembantaian pasukan Abraha. Mereka lari kocar-kacir. Yang kena batu mati, langsung hancur kepalanya, badannya langsung hancur. Kenapa? Panas sekali. Dan burungnya itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Sehingga mereka pun lari tunggang langgang mencari novel. Novelnya dicari. Kenapa? Mereka mau pulang nggak tahu jalan. Sedangkan si novel sudah kabur duluan, memanfaatkan situasi, kabur naik gunung. Akhirnya mereka pun lari ke arah yang tidak mereka tahu. Semuanya yang selamat itu ya, ada yang selamat, ada yang mati di sana. Salah satu yang selamat di situ adalah Abraha, Pak. Jadi Abraha tidak mati di situ. Kalau di dalam film-film kartun itu Abraha milu mati. Padahal disebutkan dalam kitab sirah, demikian dalam kitab tafsir yang lain, Abrahahnya kena tapi tidak mati di situ. Kemudian Abrahahnya berusaha pulang kemana? Ke Son'a. Ketika mendekati kota Son'a baru mati, Pak. Nah, itu kisah pasukan bergajah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fil. Dan ini merupakan kabar umat-umat terdahulu, Pak. Yang mana kabar ini Allah sampaikan menceritakan tentang kejadian-kejadian yang telah lalu. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa berita-berita, kisah-kisah di dalam Al-Quran itu ada 3 hal. Yang pertama, berita tentang umat-umat terdahulu. Seperti berita ini, kisahnya Abraha. Yang kedua, kisah seperti kisahnya Fir'aun, kisah Nabi Sulaiman, itu kan umat-umat terdahulu. Ustadz, emang kisah Abraha ini betul-betul nyata? Ada buktinya enggak? Nah, dijelaskan oleh para ahli sejarah, oleh para ahlul ilmi, orang-orang Quraisy
yang menyaksikan peristiwa kehancuran Abraha itu ketika Nabi diangkat menjadi Rasul ketika usia berapa Pak? 40. Itu ada yang masih hidup. Ada yang masih hidup. Kan ketika Abraha dihancurkan, sebulan setengah Nabi lahir Pak. Berarti orang-orang muda, ya kan? Orang-orang muda yang menyaksikan kehancuran Abraha ini hidup ketika di zaman Nabi. Hidup ketika di zaman Nabi. Bahkan bisa jadi pamannya Nabi, Abu Thalib, menyaksikan peristiwa ini Pak. Karena kan ketika peristiwa ini terjadi, Nabi Muhammad sedang berada di dalam kandungan. Bapaknya Nabi Muhammad, ya kan? Namanya siapa Pak? Abdullah. Itu saudaranya Abu Thalib, adiknya, ya kan? Berarti otomatis Abu Thalib sudah ada, ya kan? Nabi Muhammad ada di kandungan, Abu Thalib sudah ada belum berarti Pak? Ya sudah ada lah. Wong itu saudaranya Abdullah, ya kan? Hamzah ya sudah ada. Mesti sudah ada, paman-paman Nabi itu sudah ada. Nah, mereka pun menceritakan saksi hidupnya ada itu loh Pak. Saksi hidupnya banyak. Mereka yang menyaksikan peristiwa kehancuran Abraha, sehingga peristiwa ini bisa dipertanggungjawabkan keotentikannya. Jadi bukan hanya dongeng pengantar tidur, bukan hanya seperti cerita mak lampir gitu Pak, yang enggak ada sanatnya, yang enggak ada asal usulnya iki bener tenanan ono opo ora gitu kan. Tapi kalau ini ada sanatnya. Tadi saya sebutkan itu sanatnya kan dari Muhammad bin Ishaq, kemudian dari jalur Sa'id bin Jubair, kemudian dari jalur Ikrimah, dari jalur Ibnu Abbas, sepupuna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari kisah penghancuran Abraha ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil Pak. Apa? Yang pertama, Allah Azza wa Jalla akan senantiasa menjaga Baitullah Ka'bah sampai hari kiamat kelak. Ini akan menjadi bukti keagungan Allah. Sampai hari kiamat tidak akan ada yang bisa menghancurkan Ka'bah. Dan Nabi SAW telah mengabarkan di dalam sebuah hadis yang panjang yang menceritakan tentang kisah akhir zaman, bahwa nanti sebelum terjadinya hari kiamat, mendekati akhir zaman, akan ada pasukan lagi yang akan menghancurkan Ka'bah. Dalam sebuah hadis yang sahih Pak, hadisnya panjang. Nah, dikisahkan pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah sangat besar, sangat banyak. Kalau Abraha 60.000, ini pasukannya lebih dari 60.000. Bahkan disebutkan dalam riwayat tersebut, di dalam pasukan itu sampai ada pasar. Bayangkan, sampai ada pasar, menunjukkan saking banyaknya pasukan tersebut. Mereka datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah seperti siapa? Abraha. Terus apa yang terjadi? Sama. Nabi menyebutkan dalam riwayat itu Allah akan binasakan mereka, tapi caranya bukan dengan dikirim burung. Beda lagi. Caranya gimana? Nanti Allah akan tenggelamkan mereka semuanya ke dalam bumi. Seperti Qarun, Pak. Semua pasukannya akan masuk ke dalam bumi. Di suatu tempat, di suatu lembah sebelum mendekati Mekah. Sama, hampir sama seperti apa? Abraha. Tapi ini kejadian belum terjadi, Pak. Ini kisah yang ada di dalam Al-Quran atau hadis Nabi, merupakan kisah-kisah yang akan terjadi tapi kita belum menyaksikannya, ya kan? Belum menyaksikannya. Tapi akan terjadi di dunia, Pak.
Nah, itu kan bagian dari kisah. Adapun bagian kisah yang ketiga kan kisah atau berita-berita tentang kejadian setelah kematian, tentang alam kubur, surga, neraka dan lainnya. Itu tidak bisa dibuktikan dengan langsung, tidak bisa. Syaratnya ya mati dulu kalau mau menyaksikan hal tersebut. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim yang kemarin kita bahas, ya kan? Ketika Nabi Ibrahim membabat kota Mekah, kemudian membangun Ka'bah, apa yang dipanjatkan doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan kota ini, negeri ini aman. Aman, Pak. Kemudian Allah menjawab doanya, bahwa bukankah kamu melihat kami telah menjadikan kota Mekah kota yang aman. Sampai sekarang pun masih menjadi kota yang aman, Pak. Bahkan salah seorang dokter itu mengatakan kasus kriminal paling rendah di dunia itu ada di kota Mekah, Pak. Ya betul, orang arep maling ning kono mikir, Pak. Maling konangan tangane ilang, ya kan? Nemu HP, ya kan? Iki HP tiba, dipek konangan tangane ilang, ya kan? Tangane ilang, Pak. Mikir 2 kali, ya kan? Apalagi mau mukul orang, mikir. Kenapa? Kisos. Ini duwe sawah pirang petak, arep ngantemi wong, ya kan? Kisosnya tinggi, Pak. Kisos itu bukan hanya 10 juta, 50 juta, enggak, ya kan? Bisa dengan mukul balik atau ganti rugi, diat. Itu besar itu. Apalagi sampai membunuh orang. Membunuh berarti siap mati, ya kan? Apalagi matinya di tengah orang banyak, ya kan? Mungkin jenengan yang pernah umroh atau pernah haji, gitu kan? Mungkin pernah menyaksikan, Pak, ya kan? Mungkin salah satu dosen saya itu cerita ketika umroh nggak salah, kemudian hari Jumat, bar Jumatan, tiba-tiba ada rame-rame, di tengah lapang, ada apa ini, gitu kan? Mau ada kisos, gitu kan? Oh, kisos, orangnya ditutup matanya, kemudian dibawa di tengah lapang, nonton, Pak, nonton. Ketika melihat algojonya, lihat pedang sering gitu, orang kuat, mundur, Pak. Kenapa? Ini harus lihat sirah tugel ini, nggak kuat itu kan. Sehingga aman sampai hari kiamat pun akan menjadi kota yang aman. Bahkan nanti menjelang hari kiamat, Dajjal tidak bakal bisa masuk kota Mekah plus kota Madinah. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua apa? Mengingkari keburukan, jangan sampai menimbulkan keburukan yang lebih besar. Seperti ulahnya Malik bin Kinanah ketika nggak setuju, marah dengan idenya Abraha, pengen mengalihkan ibadah haji ke sana, kemudian gerejanya diberakin, gitu kan? Dia kan pengen mengingkari keburukan, Pak, pengen melawan, tapi tidak mikir ulahnya ini bisa memancing kemarahan, bisa menimbulkan madharat yang lebih besar. Jadi mengingkari kemungkaran itu harus dengan cara yang ma'ruf dan bijak. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar harus dengan cara yang ma'ruf dan bijak, bukan hanya asal-asalan model semangat seperti Malik bin Kinanah. Jangan sampai seperti itu. Prediksilah kira-kira kalau saya lakukan ini dampaknya itu apa? Kira-kira kalau saya melakukan ini dampaknya apa? Keburukan yang ditimbulkan apa? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bentuk tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita sudah tidak bisa melakukan usaha, kita sudah berusaha mempertahankan, kita sudah berusaha semaksimal, tidak bisa, ya sudah,
serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjaga Baitullah waktu itu pak kakeknya Nabi Abdul Muthalib berusaha menjaga Ka'bah, tapi ketika sudah dipegang tidak bisa, pakai tangan tidak bisa, pakai kaki yang tidak bisa, sudah serahkan semuanya kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Sudah, Allah adalah sebaik-baiknya tempat bertawakal. Dan yang keempat adalah pertolongan Allah Azza wa Jalla bisa datang dalam bentuk yang tidak disangka-sangka. Modele aneh-aneh, Pak. Seperti tadi dikirim burung yang membawa batu panas, tapi burungnya kaki ndak apa-apa, gitu kan? Burungnya membawa batu seperti itu, ketika dijatuhkan kena pasukannya semuanya mati. Faja'alahum ka'asfim makul. Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan ular. Artinya tinggal apa nih, Pak? Tinggal bolong-bolong. Jadi nek wong dari rongkong-rongkongnya, Pak, dari tulang-tulangnya gitu loh, Pak. Kan daun itu kan ada kayak tulang-tulangnya itu kan. Nah, seperti itu kalau dimakan ulat. Seperti itulah yang disebabkan oleh batu panas yang dijatuhkan dari burung-burung tersebut. Wallahu ta'ala alam bishawab. Inilah pengajian kita pada malam hari ini yang membahas tentang kisah Abrahah dan pasukan bergajah. Faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Fil. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.